menyampaikan Penyanyi lah, penyanyi. presentasi dari kelompok 5 ini tentang pendidikan gerak. Di sini kami mau ngambil sebenarnya mungkin dari gambaran kami, mungkin gambar kami yang mungkin agak kurang sedikit ya aneh kelihatannya seperti ini. Mungkin Bukan ini aneh, keterbatasan tapi kami untuk menggambar, tapi kami bisa menjelaskan di sini bagaimana kami menggambarkan. Sebenarnya kami tadi itu mau menggambar tentang corona. Bagaimana caranya? Itu sebuah virus yang menggambarkan, itu maksud kami tadi sebenarnya. Waktu itu kan waktu virus virus itu menggambarkan perkembangan virus itu seperti apa. Kalau kita tidak melakukan gerak seperti apa, itu akan menjadikan perkembangan yang akan menjadi luar biasa untuk kekebalan tubuh kita. Itu maksud kami tadi. Tetapi kalau dilihat lagi dari jauh, kok seperti berbentuk kepiting. Ini virus kepiting namanya. Tapi bisa juga ini berbentuk kepiting karena apa? Di dalam permainan kan ada yang disebut dengan kepiting berjalan. Nah, ini ada keterhubungannya kepiting berjalan. Kenapa kepiting berjalan di sini? Di dalam pendidikan gerak. Nah, seorang petuh kepiting ini kalau dia jalannya lambat, seperti apa? Dia tidak ada perkembangannya. Nah, bagaimana dia bisa berjalan dengan maksimal? Dia mempunyai sebuah kaki. Nah, sebuah kaki itu yang menggambarkan ada di sini pengertiannya di dalam pendidikan gerak, ada landasan, ada kelebihan, dan ada kerangkanya. Ini adalah bentuk kaki kepiting. Agar kepiting itu bisa berjalan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari garis besar tentang landasan, pengertian, kelebihan, dan kerangka mungkin dapat dibacakan oleh Kak Irma lagi. Saya persilahkan. Terima kasih kepada Kak Rini. Saya akan menyampaikan tentang pendidikan gerak di kepiting gerak ini. Di pendidikan gerak ini meliputi pengertian, ada kerangka, ada landasan, dan juga ada kelebihan. Di pengertian ini terdapat ada satu gerak dasar fundamental, ada konsep gerak, komponen gerak. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ibu Muslim. Bohong habis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan landasan. Jadi landasan daripada pendidikan gerak kita yang pertama itu bersifat eksploratif. Jadi bergerak itu banyak macamnya. Jadi pertama dari pengertiannya Dede kan ada gerak fundamental, itu seperti lari, jalan, dan lompat, itu salah satunya. Yang kedua ada itu murid mampu mengubah dan mengembangkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi di dalam landasan pendidikan gerak ini, murid itu tidak diajarkan olahraga, tapi diajarkan bagaimana dia bisa bergerak di dalam olahraga itu sendiri. Yang ketiga itu melibatkan fungsi kognitif anak. Jadi di dalam pendidikan gerak itu mereka itu tidak hanya belajar gerak, tapi mereka juga memikirkan bagaimana mereka itu bergerak dari satu tempat ke tempat lain itu supaya bisa itu kan enggak. Salah satunya itu menggunakan otaknya, itu salah satunya kognitif itu. Yang ketiga itu adanya Rudolf van Laban, itu merupakan salah satu yang bisa merubah apa itu katanya konsep daripada gerak itu sendiri. Yang selanjutnya yaitu kerangka daripada gerak. Kerangka daripada gerak itu terdapat kurikulum berlian yang dari tahapan pertama itu ada prasekolah dan sekolah dasar, yang kedua itu ada SMP, dan yang ketiga itu ada SMA. Selanjutnya adalah kelebihan. Kelebihan dari pendidikan gerak atau konsep dari pendidikan gerak itu yang pertama yaitu murid memiliki kesempatan untuk mengembangkan ide geraknya. Seperti tadi dari landasan gerak bahwa melibatkan fungsi kognitif tadi, ini merupakan salah satu kelebihannya. Yang kedua, menumbuh kembangkan kreativitas. Jadi ketika kita mengajarkan olahraga, ketika kita disuruh mereka untuk melewati rintangan, mereka akan berpikir bagaimana cara melewati rintangan itu agar mereka itu bisa ke tempat tujuannya. Salah satunya itu. Yang selanjutnya adalah menumbuhkan kepercayaan diri.
Nah, dari situ, dari yang tadi saya jelaskan, bahwa ketika mereka berhasil menyelesaikan targetnya, maka akan timbul rasa percaya dirinya itu. Selanjutnya adalah melibatkan semua domain. Jadi dalam konsep pendidikan gerak itu semuanya ada, yaitu APK, yaitu apa? Afektif, psikomotor, dan kognitif. Jadi seluruhnya itu ada di dalam pendidikan gerak itu sendiri. Nah, selanjutnya kenapa tadi kata Kak Rini yang awalnya corona jadi kepiting itu, yang saya tanyakan di sini, kalian kakak-kakak tahu nggak kepiting itu berjalannya lurus atau gimana? Miring. Miring. Jadi kepiting itu Nyamping dia. berjalannya itu miring. Jadi dalam pendidikan gerak kita harus berani mengambil apa namanya itu? Jangan miring. Jadi kita harus mengambil bisa. Jadi kan kadang kan kalau kita ngajar PJOK itu kan, kalau apalagi kita ngajar anak-anak, jadi kita harus berani mengambil keputusan bahwa ketika kita mengajar itu tidak seharusnya kita mengajarkan tentang pendidikan misalnya kelas 1 SD itu kan susah. Jadi kita harus gimana cara kita memodifikasinya, gimana cara kita mengadaptasikannya biar kepitingnya yang bergerak ke samping itu sesuai dengan tujuan pelajaran kita, itu maksud saya. Sekian. Cok. Filosofinya luar biasa. Baik, terima kasih Kak Imam. Baik kakak-kakak, kita coba lanjut lagi ya kakak-kakak.